Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Selamat mendengarkan. Shalom, seluruh sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, dan juga seluruh Sobat Maestro dimanapun berada. Kembali melalui program Suara Gembala, saya Pendeta Cheng Kim Guan mengunjungi dan sekaligus menyapa Ibu Bapak sekalian untuk kita dapat sama-sama masuk di dalam perenungan firman Tuhan yang akan kita awali dengan doa. Mari kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap tahta anugerah-Mu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Jika kami ada sebagaimana kami ada dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan firman-Mu. Ini semua adalah kasih dan anugerah Tuhan. Permohonan kami, turunlah kiranya urapan Roh Kudus mengurapi dan memberkati kami semua dimanapun kami berada, sehingga kami bersiap diri dan mampu bersekutu di dalam firman-Mu yang akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami semua. Kami percaya firman-Mu hidup dan berkuasa, dan kami siap bersekutu dengan firman-Mu. Berbicaralah dan berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Ibu Bapak, Sobat terkasih. Pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu judul firman Tuhan, yaitu Kuasa Kematian Yesus Kristus. Kuasa Kematian Yesus Kristus. Nah, apa dampak dan kuasa kematian Yesus Kristus? Melalui perenungan ini kita diingatkan ulang, ya, karena memang setiap tahun kita merayakan hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, merayakan Paskah. Kenapa hal itu perlu dirayakan? Karena peristiwa itu sudah terjadi, dan juga tujuan kita merenungkan, mengingat ulang itu agar kita mengingat ada kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Kuasa kematian Kristus menebus dan membenarkan kita. Kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Ini Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus tentang makna dan kuasa kematian daripada Tuhan Yesus Kristus. Tujuan kematian Kristus untuk semua orang, untuk segala bangsa, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Jadi kematian Yesus Kristus itu berdampak untuk menebus kita, berdampak untuk membebaskan kita dari mana? Dari hukum dosa, dari belenggu dosa, dari maut. Kematian Kristus bukan satu bukti kekalahan, tetapi kematian Kristus bagi setiap orang yang percaya akan memberikan dampak dan kuasa penebusan, kuasa dibebaskan dari maut. Kita sudah ditebus melalui kematian Kristus. Dari sebab itu, kita sebagai orang-orang tebusan, kita harus menghambakan diri kepada Sang Penebus. Dari sebab itu, Paulus katakan, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri,
tidak berpusat kepada diri, tetapi berpusat kepada Dia yang sudah mati dan menebus kita, membebaskan kita. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi bukan untuk kita hidup, bukan untuk diri kita sebagai umat tebusan Tuhan. Kecuali kalau kita membebaskan diri dari maut dengan upaya kekuatan kita sendiri, ya kita boleh berpusat kepada diri sendiri. Walaupun sebetulnya satu usaha yang nihil. Kita tidak mungkin bisa dibebaskan dari maut, dari dosa. Manusia dengan segala kecanggihannya, dengan segala akal budinya, bisa melakukan atau membuat ini dan itu. Terbukti teknologi sangat maju, bukan? Itu ciptaan manusia. Tetapi perkara dosa, tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan dirinya dari dosa. Jadi penebusan Yesus Kristus itu yang terpenting. Sebagai bukti kematian Kristus. Dikatakan juga, tetapi untuk Dia, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Dia mana? Dia siapa? Dia yang menebus kita, yang telah mati dan telah dibangkitkan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita memperingati kematian Yesus Kristus. Tetapi ingat, kematian Yesus Kristus hanya berlangsung 3 hari. Dan Yesus Kristus bangkit, menunjukkan kemenangan untuk kita semua. Jadi Dia menebus kita dan menganugerahkan kemenangan. Dan bukti kemenangannya itu sudah nyata. Dibuktikan mana? Yesus bangkit. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, jadi kematian Kristus itu membebaskan kita dari maut. Kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Dia yang tidak mengenal dosa. Yesus Kristus mati di kayu salib bukan karena kesalahannya. Sekalipun kematiannya disalib, di samping kiri kanannya adalah para penjahat. Tetapi Yesus itu nyata benar bahwa Dia adalah pribadi yang tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi kematiannya telah membuatnya Dia menjadi dosa, memikul dosa dunia. Ingat, ketika Yesus di kayu salib, sebelum Dia menyerahkan nyawanya, ada seruan, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Ibu bapak saudara terkasih, kita mengerti bukan? Keterpisahan antara manusia dengan Allah terjadi karena dosa. Seruan Yesus Kristus, pribadi yang tidak berdosa, namun di kayu salib Dia ditinggalkan oleh Allah yang kudus. Kenapa? Bukan karena dosanya, tetapi itu menjadi bukti nyata bahwa saat Dia di kayu salib, Dia pikul dosa dunia, Dia tanggung dosa dunia. Dari sebab itu Dia sementara terpisah dengan Allah. Puji syukur pada Tuhan. Itu bukti-bukti nyata. Jadi kematian Yesus Kristus itu betul-betul merupakan satu korban penebusan bagi kita. Supaya apa? Kita dibenarkan di hadapan Allah. Kalau yang menebus kita nilainya kebenaran, maka hasil tebusannya kita dibenarkan oleh Allah. Yesus, korban yang kudus, penebus yang kudus, penebus yang layak dan benar di hadapan Allah. Dari sebab itu, kita orang-orang percaya yang mempercayai korban penebusan dalam Yesus Kristus, kita ini dibenarkan di hadapan Allah. Puji syukur kepada Tuhan. Itulah kuasa kematian Kristus menebus dan membenarkan kita.
Kita akan lihat juga kuasa kematian Kristus memperdamaikan kita dengan Allah, sehingga kita dapat hidup bagi Kristus. Puji syukur pada Tuhan. Di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, nah, dalam pelayanannya Rasul Paulus juga memberitakan satu kebenaran. Semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan dirinya, mendamaikan kita dengan dirinya. Semuanya ini dari Allah. Semua pusat inisiatif ini bersumber dari Allah. Allah ingin berdamai dengan umat manusia semenjak manusia jatuh dalam dosa. Sebab sejak manusia terpisah dengan Allah, Allah berinisiatif untuk mendamaikan dirinya dengan manusia. Melalui apa? Melalui perantaraan Kristus. Perantaraan Kristus. Penebusnya Kristus. Harus ditebus oleh Kristus. Sebab Kristus adalah pribadi yang berkenan, sehingga tebusannya berkenan di hadapan Allah. Nah, inilah berita Injil yang Paulus sampaikan. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 19 dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Puji syukur kepada Tuhan. Kembali diulang di dalam ayatnya yang ke-19. Allah mendamaikan dunia dengan dirinya. Allah mendamaikan umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Bahkan yang masih hidup sampai saat ini di dunia, masih ada kesempatan untuk berdamai dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus yang 2000 tahun yang lalu sudah terjadi. Penebusan itu sudah terjadi. Jadi kita yang hidup dalam zaman anugerah, jangan sia-siakan karya Allah terbesar yang menebus dan memperdamaikan kita dengan Allah. Jangan kita sia-sia. Inilah perlunya kita kembali mengingat hari kematian Yesus Kristus. Mensyukuri hari kebangkitan Yesus Kristus. Kematian Yesus Kristus sebagai sarana penebusan kita dan kita diperdamaikan dengan Allah. Kebangkitan Yesus Kristus membuktikan kemenangan atas maut, sehingga kita yang telah diperdamaikan dengan Allah dapat hidup di dalam kuasa kemenangan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Dan kembali Paulus mengklaim bahwa pelayanan pemberitaan ini dia sampaikan. Dikatakan, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi Paulus ini hanya pemberita, hanya pewarta. Pewarta satu berita yang begitu menakjubkan, begitu mengagumkan. Berdamai dengan Allah. Puji syukur kepada Allah. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 20 dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini satu tantangan. Ini satu anugerah, ini satu kesempatan yang Paulus dengan begitu antusias dan berani dia tawarkan hal ini kepada secara khusus jemaat di Korintus. Tetapi juga bagi kita semua yang saat ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jadi Ibu Bapak Saudara terkasih, jika kita kembali merenungkan firman Tuhan, kembali kita diingatkan dan kembali kita mendengar tawaran yang sangat berharga. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jangan kita sia-siakan kesempatan ini. Jangan kita buang kesempatan ini. Ya, secara tepat,
besok kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Ada tawaran-tawaran baru. Mari kita berdamai dengan Allah. Jangan kita tetap berseteru dengan Allah. Jangan kita tetap menjadi lawan Allah. Dia adalah Allah Maha Kuasa. Dia adalah Allah pemenang. Dia adalah Allah pencipta. Kita tidak mungkin bisa menang berseteru dengan Allah. Tetapi mari kita berdamai. Sebab tawaran perdamaian, jalan perdamaian, anugerah perdamaian itu sudah ada. Bagaimana respon kita? Kita perlu menanggapi, ibu bapak saudara terkasih, sehingga kita dibebaskan dari rasa khawatir, rasa galau, rasa bimbang, rasa takut menghadapi masa depan, apalagi menghadapi yang namanya kematian. Ya, banyak orang tahu hidup ini susah di dalam dunia ini, tapi juga takut mati. Udah tahu hidup susah, kok takut mati? Apa yang membuat ketakutan di dalam kematian? Karena ada perlawanan terhadap Allah. Hatinya belum diperdamaikan dengan Allah. Pribadinya belum mengalami pembenaran di dalam penebusan oleh korban Yesus Kristus. Jangan lewatkan waktu. Setiap kesempatan itu sangat bernilai. Dan kalau kita saat ini bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini adalah kesempatan yang sangat bernilai. Jangan kita sia-siakan. Puji syukur kepada Tuhan. Kita akan melihat bagian yang lain. Kematian Yesus Kristus menjadikan kita ciptaan baru. Menjadikan kita ciptaan baru. Dan itu dibuktikan melalui apa yang Yesus sendiri katakan. Ya, jadi Paulus ini dia betul-betul berani dan antusias menawarkan, maukah engkau diperdamaikan dengan Allah? Itu kenapa? Karena dia memiliki satu jaminan kepastian akan janji daripada Yesus Kristus. Kita akan lihat apa yang Yesus Kristus katakan, dan kita sekaligus akan melihat bukti dari apa yang Yesus katakan. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-45 dikatakan, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ini perkataan dari anak manusia yang dimaksud adalah pribadi Yesus sendiri. Yesus sendiri berbicara kepada murid-muridnya, kepada orang-orang banyak. Berbicara apa? Anak manusia datang ke dalam dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberitakan Injil, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk membebaskan orang dari kerasukan setan, bahkan untuk membangkitkan mereka yang sudah mati. Itu pelayanan yang Yesus Kristus sudah lakukan. Dan Yesus juga katakan anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Memberikan nyawanya. Sudah barang tentu, ketika Tuhan Yesus berbicara ini, memberikan nyawanya, hal itu belum terjadi. Tetapi kematian Yesus Kristus membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan itu digenapi. Inilah yang membuat Paulus begitu antusias dan yakin, siap menjadi pelayan, pemberita pendamaian yang tadi di dalam 2 Korintus 5 kita baca. Puji syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang Paulus sampaikan itu adalah satu kebenaran mutlak berdasarkan penggenapan apa yang Yesus katakan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya. Kapan? Saat dia mati di kayu salib. Sehingga kata terakhir yang Yesus katakan, dia menyerahkan nyawanya. Ya Bapa, terimalah nyawaku. Sejak itu Yesus mati.
Dan banyak peristiwa besar terjadi di dalam kematian Yesus Kristus. Sampai kepala pasukan yang mengawal penyalipan Yesus Kristus hingga kematian Yesus Kristus, itu yang sama sekali tidak percaya kepada Yesus Kristus, akhirnya menyaksikan peristiwa kematian Yesus Kristus dengan mata kepalanya sendiri. Akhirnya dia mengakui bahwa benar, orang ini adalah orang benar. Orang ini adalah anak Allah. Yang latar belakangnya sama sekali tidak percaya kepada Mesias anak Allah. Tetapi melalui peristiwa kematiannya yang dia saksikan dengan mata kepala sendiri, akhirnya dia bersaksi dan mengakui. Puji syukur pada Tuhan. Memang ibu bapak saudara terkasih, kita hidup di dalam zaman ini berbeda zaman dengan waktu Tuhan Yesus disalib. Tetapi oleh kasih karunia Allah, ada Injil yang kita dapat dengar. Termasuk juga Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu. Serta sekaligus ada tawaran yang begitu luar biasa. Maukah engkau diperdamaikan dengan Allah? Ini kesempatan untuk kita apa? Untuk kita berdamai dengan Allah. Biarlah pada peristiwa perenungan kita bersama pada kesempatan kali ini betul-betul membangkitkan ingatan kita akan penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Kematian Yesus Kristus bukan karena kelemahannya, bukan bukti kekalahan, tetapi justru itu menjadi bukti nyata bahwa Dia membebaskan kita dari maut. Dia membenarkan kita, Dia memperdamaikan kita, dan Dia menganugerahkan kepada kita kehidupan baru di dalam Yesus Kristus. Sebagai ayatnya kita akan lihat di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang ada di dalam kasih karunia Kristus, siapa yang ada di dalam korban penebusan Kristus, dia adalah ciptaan baru. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama ini kita diingatkan kembali tentang kuasa kematian Yesus Kristus yang membawa kita menjadi ciptaan baru di dalam Yesus Kristus. Ciptaan baru yang dibebaskan dari maut, ciptaan baru yang diperdamaikan dengan Allah, ciptaan baru yang mengalami kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan. Biarlah ibu bapak saudara terkasih, melalui perenungan bersama pada kesempatan kali ini, betul-betul kita diingatkan dan disegarkan ulang. Kuasa kematian Yesus Kristus membawa satu perubahan besar di dalam setiap pribadi kita, karena kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan menjadikan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing. Puji syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat kasih sayang Tuhan, di mana pada kesempatan ini kembali kami dapat bersekutu bersama dengan firman-Mu. Hamba-Mu berbicara tetapi firman-Mu hidup. Firman-Mu terus akan menghidupi di dalam hati dan pikiran kami, mendorong kami, dan dengan kekuatan Roh Kudus maka kami dapat menikmati damai sejahtera dan sukacita sebagai ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba panjatkan dan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Shalom ibu bapak seluruh sidang jemaat dan sobat maestro terkasih dimanapun berada. Kita bersyukur kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati.
Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Suara Gembala bersama Pendeta Cheng Kim Guan dari GBT Bukit Moria. Dengan tempat ibadah Jalan Bojong Raya Komplek Permata Indah, Blok J nomor 24 Bandung. Phone 0822 1614 3298. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.